Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian fikih, materi fikih sekarang tentang sholat kusyuf atau sholat khusyuf. Kalau kusyuf untuk gerhana matahari, kusufus syamsi. Kalau khusyuf untuk bulan, gerhana bulan, khusyuful qamari. Faslun, adapun ini fasal, fi sholatil kusufi, dalam sholat kusuf, gerhana matahari, wal khusyufi, dan gerhana bulan. Jadi di adanya gerhana matahari dan juga adanya gerhana bulan ini, keduanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedua kejadian ini adalah ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bagi mereka yang mengatakan gerhana matahari itu adalah Tuhan, bulan itu adalah Tuhannya, itu terbantahkan dengan teori gerhana ini. Terbantahkan, kok bisa? Iya, kamu menyembah matahari, kamu menyembah bulan, sementara matahari dan bulan pun tak berdaya gitu. Maksudnya tidak sempurna. Menyembah ya kepada sesuatu yang kekal abadi, kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifatan kekal. Nah, ini kalau menyembah kepada matahari, buktinya kalau matahari itu tidak kekal, ya, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Itu bukti bahwasanya matahari dan bulan itu lemah, tak berhak untuk disembah. Dan juga adanya gerhana matahari dan adanya gerhana bulan ini, kejadian tersebut bukan karena meninggalnya seseorang, bukan. Gerhana matahari terjadi bukan karena hidupnya seseorang, bukan. Ini anggapan-anggapan orang-orang zaman dulu ya, ketika meninggalnya putranya Rasulullah, Sayyid Ibrahim. Berarti adanya gerhana matahari ini karena meninggalnya seseorang, atau karena lahirnya seseorang atau hidupnya seseorang. Seperti dulu pernah kejadian di masanya Hajjaj, lahirnya Hajjaj. Ketika Hajjaj hidup, itu matahari, ada kejadian gerhana matahari. Wa sholatul kusufi, dan sholat gerhana matahari, sunnatun muakkadatun, itu sunnah muakkadah. Gerhana matahari dan gerhana bulan itu sunnah muakkadah. Fa'in fatat, maka jika tertinggal, lam tuqdo, maka tidak diqodho. Jika tertinggal maka tidak diqodho. Ini karena sholat yang punya sebab. Sebabnya apa? Adanya gerhana. Waktunya gerhana matahari itu kapan sih? Ataupun gerhana bulan? Gerhana ini secara umum kapan? Ya, mulai waktu disunnahkannya untuk melaksanakan sholat adalah ketika matahari sudah mulai tertutupi sedikit. Itu sudah mulai disunnahkan, sudah mulai waktunya. Nah, kalau belum tertutup, belum waktunya sholat itu.
Terus kapan waktu akhir gerhana tersebut? Waktunya adalah nanti kalau seandainya matahari yang sebelumnya tertutup sudah terbuka kembali secara utuh. Nah, itu waktunya gerhana matahari. Kalau seandainya kamu belum melaksanakan sholat gerhana tersebut, sementara matahari sudah tersingkap secara utuh, maka kamu sudah sudah selesai waktu itu, nggak usah dikodok, tidak disunahkan kodok. Wa yusolli, dan sholat, likusufi syamsi, karena gerhana matahari, wa khusyufil qamari, dan gerhana bulan. Rakaataini, 2 rakaat. Ini praktik sholatnya itu 2 rakaat. Hanya saja di sini praktiknya berbeda dengan sholat-sholat lainnya. Benar 2 rakaat, tapi di sini ada 2 kali berdiri dan 2 kali ruku di setiap rakaatnya. Berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Jadi satu berdiri, rukunya 2 kali dan berdirinya 2 kali. Tapi sujudnya seperti biasa. Fi kulli raka'atin, di setiap rakaatnya, qiyamani, 2 kali berdiri. Yutilu, memperpanjang, al-qira'ata, bacaan, fihima, dalam 2 kali berdirinya. Wa ruku'ani, dan 2 kali ruku'. Yutilu, memperpanjang, at-tasbiha, baca tasbih, fiha, di dalam ruku'. Di dalam ruku'-ruku'nya. Ya, ini disunahkan untuk memperpanjang bacaan, berarti ketika dia berdiri. Nah, sampai disebutkan panjangnya, tapi ini sunnah untuk memperpanjang berdirinya dan juga rukuknya. Ya, disebutkan di kitab-kitab itu di rakaat di berdiri yang pertama. Di berdiri yang pertama itu baca surat Al-Baqarah. Berapa juz itu? Surat Al-Baqarah. Terus di berdiri yang kedua, pada waktu berdiri yang kedua baca surat Al-Imran. Terus pada berdiri yang ketiga baca surat An-Nisa. Pada berdiri yang keempat baca surat Al-Maidah. Ya, begitu juga disunahkan untuk memperpanjang membaca tasbih pada keadaan rukuknya. Tapi ini kalau nggak bisa lama ya sekedarnya saja, nggak apa. Duna sujudi, tidak sujudnya. Jadi yang disunahkan untuk memperpanjang, memperlama adalah bacaan-bacaannya, atau ketika dia berdiri sama ketika dia ruku memperbanyak tasbihnya. Nah, ruku yang pertama kira-kira membaca tasbih sebanyak 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Ruku yang kedua kira-kira 80 ayatan dari surat Al-Baqarah. Membaca tasbih sebanyak kira-kira 80 ayat. Yang ketiga 70 ayat. Yang keempat kira-kira 50 ayatan. Saya ulang lagi, ini sunnah. Kalau nggak bisa lama ya
sekedarnya saja nggak apa, sunnah. Baca tasbih 3 kali nggak apa, udah cukup. Wayah tubuh dan berkhutbah ba'dahuma setelah sholat 2 rakaat, khutbataini dengan 2 kali khutbah. Khutbataini dengan 2 kali khutbah. Ini sama praktik khutbahnya, rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya sama seperti khutbah sholat Jumat. Wa yusirru dan melirihkan fi kusufi syamsi pada sholat gerhana matahari, bacaannya dilirihkan. Wa yusiru dan melirihkan bacaan itu aja. Fi kusufi syamsi pada gerhana matahari, wa yajharu dan mengeraskan suara fi khusufil qamari pada gerhana bulan. Ya, bacaannya karena gerhana matahari kan di siang hari, gerhana bulan di malam hari. Dan perlu ada catatan bahwasanya disunahkannya melakukan sholat gerhana ini, entah itu gerhana bulan maupun gerhana matahari, itu disunahkan bagi semua kalangan dan keadaan apapun. Maksudnya entah dia itu berjamaah maupun dia sendirian, tetap disunahkan melaksanakan sholat kusuf. Nggak harus berjamaah, nggak harus ada khutbahnya, sama seperti Idul Fitri. Tapi sunnah ada khutbahnya. Tidak satu paket seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat tanpa khutbah nggak sah. Nah, karena satu paket. Syaratnya rukunnya sholat Jumat itu ada khutbahnya. Tapi kalau untuk sholat Idul Fitri maupun sholat kusuf ini, kamu sholat sendiri 2 rakaat kusuf, ataupun Idul Fitri sah, tetap sah sholat kamu. Ini tidak teruntuk atau tidak dikhususkan bagi jamaah. Sholat sendiri pun tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.